Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pola bilangan. Sebelum masuk ke materi pola bilangan, kita harus kenal dulu apa aja sih yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu tentang pola barisan konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Nah, masuk ke materi yang pertama itu adalah tentang pola konfigurasi objek. Di sini kita akan belajar tentang pengertian pola barisan bilangan khusus dan polanya. Apa sih pengertian pola barisan bilangan? Jadi perhatikan pola batang-batang korek api berikut. Korek api yang disusun pertama itu ada berapa? Ada 3. 3 batang korek api disusun menjadi berbentuk segitiga, seperti pada gambar. Perhatikan baik-baik. Ini adalah pola yang pertama. Kemudian yang kedua, masih korek api juga, tapi polanya kok bertambah ya, segitiganya jadi ada 2. Nah, ini terdiri dari berapa batang korek apinya? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan pola yang ketiga. Pola yang ketiga tersusun dari beberapa batang korek api. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pola yang keempat itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata banyak batang korek api yang pada setiap polanya itu yang pertama 3, 5, 7, 9 ini membentuk suatu pola. Dari 3 ke 5 itu bertambah 2, 5 ke 7 itu bertambah 2, 7 ke 9 juga bertambah 2. Berarti kalau pola selanjutnya apa? Berarti nambah 2 lagi. Dari 9 nambah 2 berarti 11. Begitu juga pola selanjutnya. 11 nambah 2 lagi berarti 13. Paham ya? Ini disebut pola karena dia barisannya selalu bertambah dengan angka yang sama. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Seperti pada korek api tadi, dia bertambahnya 2, 2, 2 berarti teratur nambahnya. Nah, di sini ada macam-macam barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama, barisan bilangan asli. Masih ingat kan bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari angka 1 ke 2 berarti bertambah berapa? Nambahnya 1. 2 ke 3 nambah berapa? 1. 3 ke 4 nambah berapa? 1. Begitu juga seterusnya. Jadi selalu bertambah 1 setiap dia naik 1 tingkat. Yang kedua yaitu baris bilangan ganjil. Sudah tahu apa itu bilangan ganjil? Nah, benar, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Dia dimulai dengan angka 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Di sini terlihat bahwa dari angka 1 ke 3 itu nambahnya 2, 3 ke 5 itu nambah 2, 5 ke 7 nambah 2. Berarti seterusnya nambah 2 terus setiap naik 1 tingkat. Ini disebut pola bilangan ganjil. Yang ketiga, barisan bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Nah, di sini dimulai dari 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari 2 ke 4 itu nambahnya adalah 2, 4 ke 6, 2, 6 ke 8, 2, 6, 8 ke 10 juga 2. Berarti seterusnya nambah 2 terus. Ini disebut dengan barisan bilangan genap. Yang keempat, barisan bilangan segitiga. Kenapa disebut barisan bilangan segitiga? Karena dilihat nih, bentuknya jadinya segitiga nih. Yang pertama terdiri dari 1 titik, yang kedua terdiri dari 3 titik, yang ketiga terdiri dari 6 titik, keempat terdiri dari 10 titik, dan yang kelima terdiri dari 15 titik. Nah, kita lihat nih polanya. Dari 1 jadi 3, nambah berapa? Nambah 2. Dari 3 jadi 6, nambah berapa? Nambahnya 3. Oh, jadi kalau yang pertama tadi nambahnya 2, yang kedua nambahnya 3, yang ketiga nambahnya pasti 4. Benar? 6 ke 10 nambahnya 4? Ya, benar sekali. Berarti yang selanjutnya nambahnya berapa? 5. Benar, 10 tambah 5, 15. Pola selanjutnya berarti ditambah dengan 6. 15 tambah 6, 21. Begitu juga seterusnya. Disebut barisan bilangan segitiga. Yang keenam itu barisan bilangan persegi panjang. Karena bentuknya persegi panjang.
Pola yang pertama yaitu terdiri dari 2 titik. Yang kedua terdiri dari 6 titik. Yang ketiga terdiri dari 12 titik. Yang keempat terdiri dari 20 titik. Jadi dari 2 ke 6 itu ternyata bukan ditambah, tapi dikali. Dikali berapa? Yang pertama 1 kali 2, hasilnya 2. Yang kedua 2 kali 3, hasilnya 6. Yang ketiga 3 kali 4, hasilnya 12. Yang keempat 4 kali 5, hasilnya 20. Berarti yang kelima apa? Selanjutnya dari 4 kali 5 berarti sekarang 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. Berarti pola barisan persegi panjang yang kelima itu jumlahnya adalah 30. Paham ya? Nah, ini yang terakhir tentang barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Kenapa bilangan persegi disebut juga dengan bilangan kuadrat? Ada yang tahu kenapa? Karena luas suatu persegi panjang itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi sama aja dengan sisi pangkat 2. Sisi kuadrat itu adalah barisan bilangan persegi. Nah, nih lihat. Gambar yang pertama terdiri dari 1 titik, yang kedua terdiri dari 4 titik. Nyusunnya juga harus benar. 2 di bawah, 2 di atas. Yang ketiga, 3 di bawah, 3 lagi, 3 lagi. Yang keempat juga gitu. Nah, kalau kita perhatikan yang pola pertama itu 1 itu didapat dari berapa? 1 pangkat 2. Yang kedua 4 itu didapat dari mana? 2 pangkat 2. Benar, 2 pangkat 2 4? Ya. Yang ketiga 3 pangkat 2 9. Yang keempat 4 pangkat 2 16. Dan yang kelima 5 pangkat 2 25. Berarti yang keenam nanti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 6 kali 6 36. Dan seterusnya. Itu namanya pola barisan bilangan persegi. Paham ya? Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.